Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN terkait dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 tahap pertama, yaitu pendaftaran P3K 2024, peringatan tegas dari BKN. Honorer, jangan cari alasan. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan peringatan tegas ditujukan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama. Diketahui, pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka 1 sampai 20 Oktober 2024. Diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru dan di 4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian X honorer K2 dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN. Di masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah mereka. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen menyampaikan pernyataan baru yang sifatnya semacam peringatan. Sebelumnya, Suharmen mengatakan formasi P3K 2024 di pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Suharmen mengatakan honorer K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda membuka formasi. Apabila honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD setempatnya mengabdi, maka kecil kemungkinan tidak kebagian formasi. Karena itu, Suharmen menghimbau para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar, bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada JPNN pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Selanjutnya kami sampaikan mengenai honorer tidak mendaftar P3K 2024
bakal dipecat. Suharmen BKN pun menyampaikan pernyataan terbaru merespons keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan formasi. Suharmen mengatakan ex-honorer K2 maupun tenaga non-ASN database BKN yang tidak ada formasi di Dinas atau Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD tempatnya bekerja seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk diangkat menjadi ASN P3K. Ditegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honorer K2 maupun non-ASN database BKN untuk diangkat menjadi P3K 2024. Formasi P3K 2024 diprioritaskan honorer. Kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan ranking terbaik. Honorer K2 juga mendapatkan prioritas pertama, kata Suharmen kepada JPNN pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas, kata Suharmen, seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Sebab menurut Suharmen, cukup banyak formasi dibuka di dinas yang jumlah honorer prioritasnya minim bahkan tidak ada. Mestinya hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas karena mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mau mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekedar mendaftar di SKPD tempat mengabdi padahal tidak ada formasi yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Terlebih jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau mereka nggak mendaftar, ya akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025. Tegas Suharmen. Ditegaskan juga bahwa pilihan itu sekarang di tangan masing-masing honorer. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar P3K 2024, ya silahkan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar kepada honorer. Dikatakan lagi bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024 otomatis akan diberhentikan. Mengenai munculnya aspirasi dari honorer pelamar P3K 2024 lintas dinas atau SKPD, tetapi minta dikembalikan lagi ke tempat kerja asal begitu dinyatakan lulus seleksi, Suharmen menjawab tegas tidak bisa. Alasannya, karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di instansi yang dilamarnya dan bukan dikembalikan ke dinas asal. Jadi kata kuncinya ya kalau mau diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar P3K 2024. Mereka harus ikut seleksi, tegas Suharmen. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.